Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan untuk melakukan presentasi pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama Wina Oktaviani dengan nomor NIM belakang 001, yang kedua Dianisa Azabila dengan nomor NIM belakang 119, yang ketiga Alvin Khairo Amalia dengan nomor NIM belakang 138, dan yang terakhir saya sendiri Fatima Akmarina Aziz dengan nomor NIM belakang 180. Selanjutnya, marilah kita mulai presentasi hari ini yang mana akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan latar belakang PKN terlebih dahulu. Sejak diberlakukannya kurikulum sekolah tahun 1975, pendidikan menjadi mata kuliah yang berdiri sendiri, yang tujuan umumnya adalah membentuk warga negara yang baik. Kemudian dalam perkembangannya, menjadi PMP atau Pendidikan Moral Pancasila yang sekarang dikenal dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang biasa disebut dengan PPKN. Didasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. PKN merupakan mata pelajaran yang sangat cepat perubahannya dikarenakan PKN rentan terhadap perubahan politik. Namun secara umum isi pendekatan atau politis dan kekuasaan dan penyampaiannya tidak banyak berubah. Berikutnya tujuan PKN. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yakni 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif terhadap isu kewarganegaraan. Yang kedua, aktif, bertanggung jawab, dan cerdas dalam tindakan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, perkembangan secara positif dan demokratis. Dan yang keempat, berinteraksi dengan negara lain dengan iptek. Kemudian, hakikat pendidikan Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, bidang studi pendidikan kewarganegaraan diajarkan kepada mahasiswa agar kelak nanti ketika menjadi guru dan mengajarkan ke siswa SD, diharapkan agar siswa tersebut bukan hanya mengetahui dan menghayati tentang nilai-nilai moral Pancasila, namun dapat mengamalkan pengetahuan, sikap, dan perilaku tersebut sesuai dengan tingkat kematangan siswa sekolah dasar. Kemudian berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik,
Saya akan melanjutkan presentasi dari Wina, yaitu tentang pengertian karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Pengertiannya, karakteristik pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan dapat diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui 3C, yaitu ada civic participation atau kemampuan berpartisipasi baik individu maupun sosial. Setelah itu ada civic intelligence atau kecerdasan dan daya nalar warga. Yang ketiga, ada civic responsibility atau kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya akan disampaikan kepada Alvin. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang keterkaitan PKN dengan bidang studi IPS. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan hakikat dan karakteristiknya memiliki keterkaitan dengan bidang IPS dan bidang studi lainnya. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan memiliki keterkaitan kuat dengan bidang studi IPS. Karena sebelum pendidikan kewarganegaraan menurut kurikulum tahun 1994 diberi nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan pesan Undang-Undang tahun 1989 pasal 39 ayat 2 dan 3. Bidang studi tersebut merupakan bagian dari bidang studi IPS. Pendidikan kewarganegaraan memiliki erat kaitannya dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan hal-hal yang menyangkut warga negara serta pemerintah. Dengan pemikiran itu telah terjadi pemisahan antara pengajaran tentang aspek-aspek ilmu sosial dengan pengajaran tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan hal yang menyangkut warga negara serta pemerintah. Dengan begitu, pendidikan kewarganegaraan berdiri sendiri pada tahun 1968 dengan istilah pendidikan moral Pancasila. Pada kurikulum 1975, 1984, dan 1994, pendidikan moral Pancasila tidak muncul kembali, dan muncul kembali pada kurikulum 2013 dan 2006 dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Fatima Akamarina tentang keterkaitan PKN dengan mata pelajaran lainnya. Bidang studi PKN dapat kita mempunyai sifat yaitu interdisipliner, yang mana artinya yaitu antar bidang. Yaitu bahwa PKN memiliki keterkaitan tidak hanya pada bidang studi IPS, melainkan juga dapat berkaitan dengan bidang studi lainnya. Contohnya bahasa Indonesia, matematika, IPA, kesenian, walaupun juga agama. Di sini ada salah satu model yang mana digunakan untuk menyambung atau membuat keterkaitan antar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, yaitu kita sebut dengan Webet model. Webet model atau yang sering disebut dengan model jaring-jaring laba-laba
yaitu digunakan untuk menyambungkan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat webet model. Yaitu yang pertama, guru menyiapkan tema utama dan subtema yang telah dipilih dari beberapa standar kompetensi lintas mata pelajaran atau bidang studi. Yang kedua, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Yang ketiga, guru menjelaskan tema-tema yang terkait sehingga materinya lebih luas. Dan yang terakhir, guru memilih konsep kegiatan atau informasi yang bisa mendorong belajar siswa. Di sini, di slide ini ada contoh dari webet model. Saya akan, seperti contoh yang ada di slide, yang paling utama adalah tema. Jika kita menggunakan tema, misalnya kita menggunakan tema lingkungan, maka kita dapat menghubungkan ke mata pelajaran yang lainnya. Contohnya yang pertama kita ke IPA. Yang berhubungan dengan lingkungan yaitu mungkin bentuk energi dan manfaatnya yang ada di sebuah lingkungan. Lalu ke bahasa Indonesia, yang mana kita bisa membahas tentang membuat ringkasan tentang lingkungan. Seperti deskripsi mengenai lingkungan atau pembahasan mengenai lingkungan yang lain. Lalu ke bidang studi PKN, yang mana kita dapat membahas tentang tenggang rasa dalam sebuah lingkungan. Lalu ke matematika. Untuk bidang studi matematika, di sini kita bisa membahas tentang benda-benda di sekitar lingkungan yang berbentuk bangun datar, seperti persegi, lingkaran, maupun segitiga. Di sini kegunaan webet model adalah membantu siswa untuk memudahkan memahami konsep dari berbagai mata pelajaran dalam sebuah pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok. Jika ada salah kata ataupun perilaku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hada astaghfirulli wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.